Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pengabdian kepada masyarakat. Beranjak ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator kami persilakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi S1 Pendidikan Kimia kepada Dr. Elvi Susanti, PH, SSI, MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, di hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, Prodi Pendidikan Kimia mengadakan acara pelatihan pengembangan materi SST, media pembelajaran, dan instrumen asesmen dalam rangka penguatan jejaring kerjasama STEAM Grup ASEAN. Pelatihan pengembangan ini sebenarnya adalah dalam rangka kegiatan riset grup yang ada di Prodi Pendidikan Kimia. Ada 3 riset grup yang ada di Prodi Pendidikan Kimia, yaitu Kimia dan Inovasi Pembelajaran Kimia, Produk Alam, Rekayasa Molekul, dan Pembelajaran Kimia. Yang ketiga yaitu riset grup Kimia Analitik, Lingkungan, dan Pembelajaran Kimia. Terima kasih Dr. Elvi Susanti atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Muhammad Hizbul Waton MSc. Kepada Dr. Muhammad Hizbul Waton MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir terkait pengembangan instrumen asesmen berbasis STEAM yang akan disampaikan oleh Pak Maskuri. Terima kasih Pak Waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya hadir di sini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu untuk melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mo dan Bu Lina. Ya. Judulnya adalah pengembangan asesmen pembelajaran berbasis STEM dan STEAM. Ya. Ini ruang lingkup materinya, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang diletakkan di dalam proporsi ruh dari STEM dan STEAM itu adalah bagaimana supaya siswa melaksanakan aktivitas belajarnya sendiri. Jalan tadi itu bisa ditempuh melalui model-model apakah pakai PBL, berbasis masalah, pakai PJBL, apakah inquiry gitu ya. Tetapi intinya adalah memang harus dilakukan oleh siswa. Ini pokok pangkal masalahnya ya. Nah, jadi harapannya kita itu mengajak untuk anak-anak membedah masalah-masalah yang kontekstual. Tetapi dari sisi-sisi yang komprehensif. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau kita meletakkan posisi STEM dan STEAM, ya STEAM itu sesungguhnya adalah pendekatan pembelajaran. Dan karakternya itu adalah interdisciplinary. Nah asesmen itu sifatnya berkelanjutan ya di dalam kurikulum merdeka ya. Jadi tidak hanya berhenti pada saat siswa selesai mengerjakan. Tetapi nanti harapannya apa yang diperoleh sebagai outcome. Apakah siswanya itu mampu memperoleh profil pelajar Pancasila bernalar kritis atau tidak. Nah, di dalam IKM Bapak Ibu kita tahu ada 3 ranah asesmen ya. Ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, ini kita perkuat ya. Sesungguhnya di dalam keseluruhan dari penilaian terkhusus untuk STEAM ya itu bisa mencakup mulai dari diagnostik, formatif, dan sumatif dengan beragam teknik ya, ada teknik tunjuk kinerja atau performance, ada teknik penugasan, hasil kerja ya dan sebagainya. Nah, ini yang penting sebelum kita mengarah pada asesmen terkait dengan kekhasan STEM dan STEAM ya. Untuk diagnostik tadi hampir atau tidak ada perbedaan lah ya.
Tetapi pembeda untuk STEM dan STEAM itu adalah pada aktivitas untuk menyelesaikan masalah, pada aktivitas untuk penyelidikan ilmiah, pada aktivitas untuk mengembangkan proyek, ya, yang terintegrasi pada sains, teknologi, engineering, art, dan matematiknya. Tetapi walaupun kita bisa menggunakan pilihan ganda misalkan, kita bisa modifikasi Bapak Ibu, ya, untuk menghasilkan pengukuran yang sifatnya komprehensif, menyeluruh, ya. Antara lain adalah dengan tes 2 tingkat. Ini namanya 2-tier test. Nah, ada 2-tier, ada 3-tier. Wah, agak susah lagi. Ya, memang para peneliti asesmen ini juga menciptakan peluang, ya, bagaimana seandainya siswa-siswa itu memiliki latar belakang kedapatan belajar yang tinggi, ya. Maka salah satu alternatifnya itu adalah mengembangkan soal yang variatif termasuk 3-tier ini. Ini misalkan, ya, project STEAM-nya adalah bagaimana proses terjadinya warna. Nah, kenapa warna itu bisa berwarna biru, bisa berwarna kuning, ya? Apakah sesungguhnya warna itu? Ya, banyak orang salah mengira ternyata warna yang diperlukan oleh tanaman ini proses perkecambahan kacang hijau, ya, itu bukan warna hijau tetapi warna merah. Nah, ini dari proyek sains ini, ya, proyek STEM, proyek STEAM, dengan meletakkan kertas mika berwarna-warni di atas kecambah, kemudian disinari dengan lampu neon, ya, lampu TL. Ya, maka ternyata kecambah yang disinari dengan mika berwarna merah itu paling cepat pertumbuhannya. Nah, sekarang kita contohkan ini Bapak Ibu. Nanti kalau mengukur proyek bagaimana, mengukur tugas itu bagaimana, ya. Kalau mengukur tes tadi kan sudah jelas, ya. Yang pertama, kalau mengukur performance itu menggunakan lembar unjuk kerja atau performance, ya. Ini dalam bentuk pengamatan terhadap aktivitas siswa, ya, baik itu unjuk kerja, tingkah laku atau interaksi. Yang kedua, tadi kan performance, ya. Yang kedua itu adalah produk. Ini kalau ada produknya. Ya, kalau ada produknya maka bisa dilakukan bagaimana kualitas produknya. Yang ketiga itu melalui namanya penugasan. Ini di dalam istilah asesmen dikenal sebagai task and rubric, ya, task dan rubrik, nah, gitu, ya. Ini penilaian terhadap tugas, ya. Jadi kepada siswa dalam kelompok diberikan tugas, nanti kita pantau bagaimana perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Ini adalah contoh task di dalam topik daur ulang kertas, ya. Ini tugas kinerja begini, ya. Lakukan uji coba terhadap prosedur. Ya, jadi siswa mendaur ulang kertas. Terus nanti yang dinilai apa, ya? Oh, ini topik yang lain. Topik mengenai pencemaran lingkungan, ya. Tahukah yang menjadi permasalahan sebab pencemaran lingkungan apa? Buktinya apa? Ini indikatornya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri indikatornya, ya. Contoh indikatornya ada 3 ini. Kegunaan, alat dan bahan, dan orisinalitas ide. Yang 3 ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada kegunaan, alat dan bahan, dan orisinalitas ide itu nanti digunakan untuk mengukur. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tepat, ya, tidak terlalu banyak melonjak. Terima kasih. Saya stop share kembali pada Pak Waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ke Bumul juga, ya, sebenarnya ada pertanyaan untuk Bumul, ada pertanyaan untuk Pak Mas Guri gitu. Jadi Guri dulu pertanyaannya dari Ibu Ida Ayu Ari, Pak Mas. Pertanyaannya, jika dalam pembelajaran kita menggunakan tes berupa pretest dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa, ini termasuk assessment apa? S, for, atau off? Apakah asesmen formatif itu wajib untuk dilakukan setelah menjelaskan satu pokok bahasan? Kemudian yang ketiga, apa boleh cukup dengan tes pretest dan post-test saja? Monggo Pak Mas Guri. Ya, terima kasih Pak Waton. Mohon maaf tadi belum diklik, ya. Inilah yang kadang-kadang banyak dipakai oleh guru, ya. Jadi guru itu banyak berkonsentrasi pada asesmen formatif dan sumatif, tetapi meletakkannya adalah pada asesmen bagian akhir, ya, of learning. Nah, sementara yang asesmen S dan for learning ini jarang dipakai.
Sebenarnya kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, ya Mbak Ida, ini sudah memberikan fasilitasi yang baik ya terkait dengan keseluruhan asesmen. Meskipun janji kita itu harus kita tepati begini ya. Untuk tes diagnostik itu tidak selalu harus diberikan pada setiap materi baru. Bukan CP ya, ingat ya, kalau CP ini untuk satu fasa. Jadi kalau satu CP tentu saja nanti ada berbagai macam tes formatif sumatif ya beberapa kali. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada MC, saya sudah mengirimkan link untuk melakukan post test ya. Bapak Ibu silakan mengisi ya post test tersebut sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa produk akhir dari kegiatan diklat ini ya atau pelatihan pengembangan materi SSP, media pembelajaran dan instrumen asesmen berbasis STEAM ini, Bapak Ibu diminta untuk membuat modul ajar. Acara terakhir adalah penutup pada sore hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah,